Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan untuk ujian UAS Seminar IT. Untuk dosen pembimbing saya yaitu Dr. H. Nursobah, Eskom Mkom. Sebelum memulai presentasi UAS saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yosafat Octavian dengan NIM 1841050. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materinya. Soal yang ke-1, jelaskan judul tugas akhir Anda. Tugas akhir untuk penulisan ilmiah yang saya buat berjudul Membangun aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan pada UPTD Puskesmas Pasundan Samarinda berbasis desktop. Nomor 2, jelaskan metode penelitian atau metode pengembangan sistem yang Anda gunakan. Untuk metode pengembangan sistem yang saya gunakan adalah metode waterfall. Menurut Pressman pada 2010, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini adalah linear sequential model. Model ini sering disebut dengan classic life cycle atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno. Tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai di dalam software engineering atau SE. Di bawah ini adalah diagram waterfall menurut Pressman 2010. Baik, kita lanjut. Nomor 3. Jelaskan 3-5 persamaan dan perbedaan tugas akhir Anda dengan yang lain. Persamaannya yang pertama, metode dalam pengembangan sistem, banyak orang membuat jurnal PI hampir sama metodenya, yaitu metode waterfall. Yang kedua, tujuan pembuatan. Pada jurnal PI ini, pasti semua mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat sebuah aplikasi. Yang ketiga, tata letak penulisan bab. Semua mahasiswa wajib mengikuti aturan penulisan bab berdasarkan instruksi yang telah diberikan dari kampus. Lalu perbedaan. Yang pertama, ada rancangan aplikasi. Setiap mahasiswa pasti berbeda-beda aplikasi yang dibuat berdasarkan judul yang dipilih. Yang kedua, cara penulisan. Setiap mahasiswa pasti berbeda cara penulisannya. Contoh seperti bab 2 mungkin ada yang mengawali dengan analisis kebutuhan perangkat lunak. Dan ada juga yang mengawali dengan penjelasan metode dalam pengembangan sistem. Lalu yang ketiga, membuka dan menutup presentasi. Dalam hal ini, setiap mahasiswa pasti memiliki caranya sendiri dan pasti berbeda-beda dalam menyampaikan, pembuka ataupun penutup presentasi. Nomor 4. Jelaskan metode presentasi yang baik dan menarik yang Anda ketahui. Bagi saya, metode yang baik dalam presentasi agar baik dan menarik adalah dengan melakukan kontak mata ataupun melontarkan sebuah kalimat yang cukup lucu agar pendengar tidak bosan saat mendengar kalian melakukan presentasi. Soal nomor 5, saat presentasi sebaiknya menunduk atau melakukan kontak mata. Jelaskan jawaban Anda. Baik, saat presentasi itu wajib melakukan kontak mata. Karena dengan melakukan kontak mata, kita dapat membuat pendengar bisa lebih fokus kepada kita dan lebih mendengar apa yang ingin kita sampaikan selama presentasi. Karena apabila melakukan kontak mata, hal ini dapat membuat seseorang perhatiannya saling tertuju. Nomor 6. Apakah slide presentasi berisikan narasi atau hanya poin-poin yang perlu ditampilkan? Untuk slide presentasi, lebih baik poin-poinnya saja yang perlu disampaikan atau ditampilkan. Hal ini
Karena bila menampilkan narasi, maka pendengar akan cepat bosan. Dan hal ini dapat membuat kepercayaan diri kita dapat menurun karena orang sekitar kurang memperhatikan presentasi yang kita sampaikan. Sedangkan apabila kita hanya menampilkan poin materinya saja, maka saya yakin pendengar akan memperhatikan dan mendengarkan kita dengan baik. Karena materi yang kita sampaikan hanya berupa poin-poin. Dan hal itu tidak membuat pendengar menjadi bosan atau jenuh saat melihat presentasi kita. Soal nomor 7, jika gugup, bagaimana cara mengatasinya saat presentasi? Apabila teman-teman mengalami gugup, hal mudah dalam mengatasinya yang utama itu adalah berdoa untuk meminta arahan dan bimbingan dari Tuhan agar kita tidak gugup. Lalu, cobalah tarik napas perlahan lalu buang. Hal ini dapat menurunkan rasa gugup kita saat melakukan presentasi. Dan yang terakhir, cobalah untuk berpikir kalau aku pasti bisa. Dengan begitu, rasa gugup dapat berkurang ataupun bisa menghilang saat melakukan presentasi. Soal nomor 8. Presentasikan tugas akhir Anda mulai dari bab 1 hingga bab 5. Untuk presentasi bab 1 bab 5 ini akan saya jelaskan pada Word. Baik, ini untuk bab 1 saya. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pada era teknologi saat ini, komputer sangatlah berperan penting sebagai salah satu alat pengolahan data yang sering digunakan oleh kebanyakan manusia di kehidupan sehari-hari. Penggunaan komputer saat ini bisa dikatakan semakin mudah ataupun sudah semakin canggih sehingga dapat membantu pemakai untuk menyelesaikan segala pekerjaan agar mudah atau cepat terselesaikan, baik dalam instansi perusahaan hingga instansi kesehatan. UPTD Puskesmas Pasundan adalah salah satu instansi pelayanan kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan. Salah satu tugas dari Puskesmas Pasundan yaitu melayani setiap pasien yang baru ingin mendaftarkan diri untuk berobat di puskesmas sebelum berobat atau sebelum pemeriksaan. Baik, sekarang kita akan ke rumusan masalah. Dalam hal mengatasi permasalahan yang berdasarkan pada latar belakang permasalahan, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana merancang sebuah sistem aplikasi pendaftaran pasien pada Puskesmas Pasundan. Lalu di sini ada batasan masalah. Batasan masalah di sini saya akan menyebutkan beberapa, yaitu aplikasi yang diperuntukkan pada pendaftaran pasien. Lalu output dari input data yang telah diisi pasien dapat dilihat pada tampilan aplikasi form admin. Tujuan penelitian. Di sini saya akan menyebutkan salah satu. Tujuan penelitiannya yaitu untuk merancang sebuah program aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan di mana implementasinya diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan pendaftaran pada saat pasien mendaftarkan dirinya untuk berobat dan menghasilkan pendataan pasien berdasarkan data yang diinput dari form pendaftaran, dan juga dapat memudahkan petugas bagian administrasi dalam pencarian data pasien. Terus lalu di sini ada manfaat penelitian. Saya sebutkan salah satunya saja, yaitu manfaat penelitian bagi UPTD Puskesmas Pasundan Samarinda, yaitu dengan adanya aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pasien yang ingin mendaftarkan dirinya di Puskesmas Pasundan, dan juga memudahkan petugas administrasi dalam mengubah ataupun menghapus data pasien apabila ada kesalahan data pada pengisian data pasien, serta memberikan kemudahan dalam pencarian data pasien.
Lalu di sini ada sistematika penulisan, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2-nya ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada metode penulisan ilmiah, keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Teori merupakan dasar pendukung yang dipakai dalam membahas suatu masalah yang dijadikan sumber untuk merumuskan hipotesa yang khusus dan diuji kebenarannya secara umum agar pemecahan masalah bisa mencapai sasaran. Lalu di sini ada beberapa yang saya jelaskan, yaitu penjelasan mengenai sistem menurut Edi Prahasta, lalu ada penjelasan mengenai informasi menurut Andri Konio, lalu di sini ada penjelasan mengenai sistem informasi menurut Andri Kristanto, lalu di sini saya menjelaskan metode dalam pengembangan sistem. Untuk metodenya ini, di sini saya menggunakan metode waterfall untuk penulisan ilmiah saya. Lalu di sini saya ada menjelaskan analisis kebutuhan perangkat lunak. Di sini terbagi atas 5. Yang pertama ada desain, generasi kode, pengujian, pemeliharaan. Lalu di sini ada teori tentang alat bantu pengembangan sistem. Di sini saya ada menjelaskan flow up alat bantu apa saja yang saya gunakan. Yang pertama ada bagan alir dokumen atau flow dokumen FOD. Di sini saya terangkan simbol-simbolnya. Lalu yang kedua, saya menggunakan diagram aliran data atau DFD. Di sini juga ada sudah saya terangkan flowchart apa saja yang perlu digunakan. Lalu di sini ada diagram konteks atau konteks diagram CD. Di sini juga sudah saya terangkan simbol dan keterangannya. Lalu yang terakhir ada hierarki plus input, proses output, atau biasa yang disebut HIPO. Di sini juga sudah saya jelaskan pengertiannya dan juga simbol-simbol yang digunakan. Baik, di sini saya juga menerangkan definisi dari kasus yang dianalisis. Yang pertama itu ada kesehatan, saya telah menjelaskannya berdasarkan para ahli. Lalu ada pelayanan kesehatan, di sini juga saya menggunakan teori menurut ahli. Lalu di sini ada pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Menurutnya penulisannya juga menggunakan para ahli. Lalu ada pengertian pasien berdasarkan ahli juga sudah saya terangkan di bawah. Ada pendaftaran, pelayanan rawat jalan, diagnosa, rekam medis. Ya, untuk analisis kasus yang dianalisis sepertinya itu saja. Lalu di sini masuk ke pembahasan aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan pendaftaran pasien ini menggunakan Visual Studio 2012. Di sini sudah saya terangkan juga pengertiannya berdasarkan ahli. Lalu di sini sudah ada saya terangkan juga tampilan untuk Visual Studio 2012 dari tampilan menu awal, lalu ada menu bar, sudah saya sertakan gambar juga dan pengertian, lalu ada toolbar, toolbox, form Windows, lalu kode Windows. Lalu di sini saya menjelaskan juga basis data atau database. Hal ini sangatlah penting dalam perancangan aplikasi saya. Di sini juga sudah saya terangkan ahlinya yang menjelaskan. Di sini ada penjelasan definisi umum yang digunakan basis data, yang itu yang pertama ada entitas, atribut, data value, lalu ada file atau table, dan record tuple. Lalu di sini ada penjelasan mengenai MySQL atau struktur language. Di sini juga sudah saya jelaskan pengertiannya dan penjelasan lengkapnya.
Lalu di sini saya menerangkan PHP MyAdmin juga sudah dijelaskan pengertiannya. Lalu di sini ada sum. Sum ini sangatlah penting dalam pembuatan aplikasi yang saya buat. SAP Crystal Report. SAP Crystal Report ini kira-kira untuk dalam pembuatan laporan untuk data kunjungan pasien pada puskesmas. Hal ini sangat berguna bagi puskesmas karena puskesmas sangat membutuhkan laporan kunjungan pasien perharinya. Lalu di sini mengenai metode pengembangan sistem. Di sini ada penjelasan mengenai analisis. Analisis itu apa? Lalu apa hubungannya dengan penelitian saya di puskesmas. Lalu di sini ada analisis yang diperlukan oleh saya selama penulisan ilmiah, yaitu ada analisis data dan analisis teknologi. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian saya ini, metode penelitian adalah cara atau prosedur atau urutan kegiatan kerja dalam mengamati suatu masalah atau memahami objek yang akan diteliti dan kemudian menganalisanya agar dapat ditarik kesimpulan dalam pemahaman terhadap masalah tersebut dan mencari solusinya. Dalam metode penelitian ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tempat dan waktu. Tempat penelitian saya di UPTD Puskesmas Pasundan yang berlokasi di Jalan Kota Samarinda. Pelaksanaan penelitian kurang lebih dari 1 bulan, 1 bulan lebih, kira-kira dari tanggal 15 Oktober 2021 hingga 27 November 2021. Metode pengumpulan data saya terdiri dari wawancara dan juga pengamatan langsung. Wawancara ini sangat dibutuhkan karena di sana saya mewawancarai eh, beberapa petugas di sana. Hal ini sangat diperlukan untuk pengumpulan informasi yang saya butuhkan selama penulisan ilmiah. Observasi pengamatan langsung di sini saya datang langsung ke puskesmasnya, melihat bagaimana proses pendaftaran di sana, bagaimana pembuatan laporannya, sama penanganan pasien apabila pasien tersebut ingin berobat di sana. Terus di sini ada metode perancangan sistem. Di sini ada metode perancangan sistem, di sini ada analisis, lalu ada analisis data dan analisis teknologi. Analisis teknologi di sini saya menjelaskan mengenai hardware yang saya gunakan. Hardware yang saya gunakan di sini adalah hardware yang ada di laptop saya yang digunakan untuk membuat aplikasi pendaftaran pasien di sini. Lalu di sini ada juga perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah aplikasi. Aplikasi yang digunakan itu contohnya seperti Visual Studio, Crystal Report, PHP Admin. Terus di sini ada desain sistem, ada FOD yang digunakan untuk menggambarkan suatu prosedur, lalu ada DFD, konteks diagram atau CD, sama HIPO. Nah, di sini ada implementasi. Di implementasinya di sini ada 3 yang saya buat, yaitu komponen yang akan dibuat. Yang pertama ada pembuatan database, pembuatan form, lalu ada pembuatan laporan. Kita masuk ke bab 4. Bab
share screen. Bab 4. Baik, sekarang kita akan masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umumnya pada Puskesmas Pasundan Samarinda. Puskesmas Pasundan Samarinda terletak di Jalan Pasundan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Puskesmas ini sudah berdiri sejak tahun 1989. Perkembangannya itu selalu berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang ada di wilayah yang kerjanya baik, yang berupa upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Puskesmas Pasundan ini mempunyai visi, moto, misi, dan tata nilai, yaitu yang pertama adalah visi. Di sini itu, visi dari Puskesmas Pasundan adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu. Lalu, di sini ada misi. Misi di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Lalu yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat. Lalu di sini ada moto. Di sini Puskesmas Pasundan memiliki singkatan prima, yaitu P itu profesional, R itu ramah, I itu ikhlas, M itu manusiawi, dan A itu akuntabel. Lalu di sini ada tata nilai. Mereka di sini memiliki tata nilai tanggung jawab, kerjasama, profesional, disiplin, dan ramah. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi. Saat ini, wilayah Puskesmas Pasundan meliputi Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Luas wilayah Kelurahan Jawa adalah 114 HA dengan jumlah penduduk 16.361 jiwa dan memiliki 40 RT, 18 posyandu balita, 4 posyandu lansia, dan 3 posbindu. Luas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir adalah 68 HA dengan jumlah penduduk sekitar 13.660 jiwa dan memiliki 30 RT, 16 posyandu balita, 3 posyandu lansia, dan 1 posbindu. Batas wilayah Puskesmas Pasundan adalah yang pertama itu sebelah utara berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Segiri. Lalu yang kedua di sini sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Mahakam. Lalu yang ketiga sebelah timur berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Samarinda Kota. Yang keempat sebelah barat berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Wonorejo. Lalu di sini ada pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas Pasundan. Ialah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan UKP atau upaya kesehatan perorangan, yang kedua UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan yang ketiga esensial dan pengembangan. Lalu di sini ada kegiatan pokok puskesmas. Kegiatan pokok puskesmas di sini ada banyak kegiatan pokok puskesmas yang dilaksanakan, yaitu KIA
atau yang biasa disebut kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah, perawatan kerja, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, kesehatan lanjut usia, dan kefarmasian. Fungsi puskesmas. Fungsi puskesmas itu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Lalu, yang kedua, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Lalu, yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh terpadu kepada masyarakat wilayah kerjanya. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang Jadi di sini ingin menjelaskan pengembangan dan pembinaan serta peran masyarakat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang organisasi dan tenaga kerja. Unsur pimpinannya adalah kepala puskesmas. Lalu unsur yang pembantu pimpinan di sini urusan tata usaha. Jadi di sini unsur pelaksananya itu terdiri dari unit 1 yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak. Unit 2 melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit, khususnya kesehatan lingkungan. Unit 3 di sini mereka memiliki tugas melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut. Unit keempat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat. Unit yang kelima mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan. Unit keenam, di sini mereka punya tugas untuk melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan. Unit ketujuh, di sini mempunyai tugas melakukan kefarmasian. Rincian jumlah petugas, jadi di sini PNS-nya ada 29 orang, PTTB-nya ada PTTB atau pegawai tidak tetap bulanan ada 4 orang, PTTH pegawai tidak tetap harian ada 9 orang. Jadi totalnya di sini di puskesmas ini petugasnya ada 46 orang. Struktur organisasinya sudah saya jelaskan di sini pada flow diagram yang sudah saya buat. Lalu di sini saya menjelaskan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan di sini maksudnya data yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri seorang pasien di puskesmas. Untuk membuat sebuah sistem yang baik dan benar, akan selalu diperlukan inputan yang sifatnya berhubungan, sehingga dapat menghasilkan beberapa output. Inputan tersebut dapat berupa data-data mentah dari sumber aslinya. Saat melakukan pendaftaran pasien, diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh petugas pada bagian loker pendaftaran. Data pasien yang dibutuhkan untuk pendaftaran yang utama itu BPJS, KTP, dan KK. Jadi di sini calon pasien wajib membawa 3 data tersebut. Apabila tidak membawa BPJS itu tidak apa, yang terpenting KTP dan KK. Kartu berobat, kartu tersebut wajib dibawa saat ingin mendaftarkan diri. Kartu tersebut sangatlah wajib dibawa oleh pasien karena untuk mendapatkan pelayanan berobat dan pemeriksaan. Pasien harus mendaftarkan diri mereka pada loket pendaftaran dengan mengisi data diri dan juga data dari kartu yang telah mereka ataupun data dari kartu yang telah mereka bawa. Untuk mendapatkan kartu berobat yang akan diberikan petugas dari ruang rekam medis. Di sini saya ingin menjelaskan perancangan sistem. Yang pertama, rancangan aplikasi. Setelah melakukan studi kelayakan dan survei terhadap sistem yang akan dibuat, maka telah ditetapkan untuk merancang suatu aplikasi pendaftaran pasien berbasis komputer.
Sasaran pengembangan sistem. Sebagai suatu sistem yang akan mendukung dalam pekerjaan sebuah instansi, maka aplikasi yang akan dikembangkan ditujukan untuk mengatasi kekurangan dari sistem yang lama, serta dapat memberikan solusi pemecahan masalah yang cepat, akurat, dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh instansi. Lalu di sini ada ruang lingkup pengembangan aplikasi, di antaranya untuk menganalisa alur data serta alur dokumen yang memiliki hubungan pendaftaran pasien, lalu merancang sebuah sistem informasi yang dapat mendukung fungsi-fungsi manajemen serta operasional pada instansi. Lalu di sini saya ingin menjelaskan untuk pelayanan. Pelayanan di puskesmas ini, jam bukanya kalau Senin dari Sabtu, dia itu dari jam 7.30 sampai jam 10 pagi. Jam pelayanan gawat darurat di sini terdiri atas 3, Senin sampai dengan Kamis 7.30 sampai jam 1, hari Jumat 7.30 sampai jam 11, hari Sabtu 7.30 sampai jam 12. Untuk pelayanan imunisasi COVID-19 dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 8 sampai jam 10. Pelayanan imunisasi lainnya dilakukan Selasa, Kamis, dan Sabtu dari jam 7.30 sampai jam 10. Pelayanan kesehatan Ibu KIR Kesehatan Selasa dan Kamis 7.30 sampai jam 10. Syarat pelayanan di sini ada 3, yaitu membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, membawa fotokopi BPJS bagi pengguna jaminan kesehatan nasional, dan membawa kartu berobat puskesmas Pasundan apabila pasien tersebut adalah pasien lama. Lalu di sini saya ingin menjelaskan untuk alur pelayanan puskesmas Pasundan. Di sini saya menjelaskannya dalam bentuk flowchart yang setelah saya buat alurnya. Lalu di sini saya menjelaskan proses atau alur pelayanan kesehatan yang ada pada setiap ruang atau poli yang ada pada puskesmas Pasundan. Di sini ada pelayanan ruang non-ISPA, sudah saya buatkan flowchart-nya. Lalu saya jelaskan di sini flowchart-nya, alur, lalu ada jenis pelayanan. List pelayanan ini berupa persyaratannya apa aja yang harus dibawa, waktunya kira-kira berapa, biayanya itu tergantung dari setiap poli berbeda-beda. Lalu ada produk, apa saja yang ditawarkan apabila ingin berobat di poli tersebut. Lalu di sini ada pelayanan ruang kandungan, penjelasnya sama seperti poli non ISPA tadi. Lalu di sini ada pelayanan ruang konsul gizi. Untuk semua sisanya ini belum saya buatkan flowchart-nya, nanti mungkin saya buat. Lalu di sini ada pelayanan imunisasi. Lalu ada pelayanan ruang lansia. Di sini lansia tuh harus di atas 45 tahun baru dia bisa masuk ruang lansia. Lalu ada kesehatan ruang gigi dan mulut. Pelayanan ruang laboratorium untuk pengecek apabila pasien tersebut ingin melakukan pengecekan lebih lanjut, silakan ke laboratorium dengan surat rekomendasi dari dokter. Lalu ada ruang ISPA. Lalu di sini ada yang terakhir, pelayanan ruang KB atau keluarga berencana. Lalu di sini ada pembahasan hasil analisis, lalu ada analisis data, belum saya selesaikan penjelasannya. Lalu di sini ada analisis teknologi. Analisis teknologi di sini terbagi atas 2, ada perangkat lunak hardware dan software. Perangkat keras dan perangkat lunak. Analisis teknologinya. Jadi di sini perangkat kerasnya yang saya gunakan sudah saya jelaskan, prosesor, RAM, hard disk, keyboard dan mouse, lalu ada printer untuk mencetak laporan. Untuk perangkat lunak saya menggunakan sistem operasi Windows 7, lalu Visual Studio 2012 yang Ultimate, Crystal Report untuk membuat laporan, SAM, dan ODBC.
Untuk sisanya belum selesai, belum selesai saya buat laporannya, ada beberapa yang belum. Lalu baik, di sini saya ingin menjelaskan bab terakhir atau bab 5 penutup. Kesimpulannya saya sebutkan beberapa saja. Aplikasi ini dibangun menggunakan pemrograman Microsoft Visual Studio 2012 sehingga menghasilkan sebuah aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran pada UPTD Puskesmas Pasundan Samarinda. Lalu, dengan adanya aplikasi pendaftaran pasien berbasis desktop pada UPTD Puskesmas Pasundan Samarinda, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat membantu proses pendaftaran pasien. Untuk saran dari saya, aplikasi tersebut diharapkan dapat melihat rekam jejak pasien yang sudah pernah berobat pada UPTD Puskesmas Pasundan Samarinda, sehingga diharapkan bisa lebih mudah untuk pengecekan data pasien dan dapat mengecek data pasien untuk mengatasi data ganda. Lalu diharapkan untuk aplikasi tersebut dapat diakses secara online agar pasien lebih mudah, efisien, dan efektif dalam hal mendaftarkan diri untuk berobat pada UPTD Puskesmas Pasundan Samarinda. Lalu yang terakhir, dan penulis juga berharap agar ada mahasiswa atau adik tingkat ataupun kakak tingkat yang dapat meneruskan rancangan aplikasi tersebut agar bisa lebih disempurnakan lagi untuk kedepannya, seperti pembuatan kartu berobat dan laporan yang lebih lengkap. Hal ini dapat memudahkan lagi bagi para pasien dan juga bagi petugas puskesmas dalam penggunaan aplikasi. Baik, sekian presentasi saya untuk untuk pengumpulan UAS mata kuliah seminar IT. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya undur pamit dulu. Sekian dan terima kasih.